Pisces, kita bertemu lagi dalam tema yang berbeda, yaitu aku akan membuat satu readingan buat kalian mengenai percintaan kalian di bulan Mei 2022, khusus yang single atau jomblo atau yang PDKT ya. Apa kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, sejahtera, dan selalu mendapat perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Amin. Dan kembali aku mengingatkan, jika readingan ini adalah general ya, bukan personal. Jadi mohon kalian bijaksana untuk menanggapi. Oke, kita akan mulai ya, percintaan Pisces yang single di bulan Mei 2022. Oh, ada sebuah persimpangan jalan. Pisces. Sepertinya di bulan Mei 2022 ini, kalian yang single-single, jomblo-jomblo, atau yang sedang PDKT atau didekati oleh seseorang, sedang dalam kebimbangan, keraguan ya, sedang bingung mengambil sebuah keputusan ya, mana yang terbaik untuk kalian, mana yang terbaik untuk hati kalian dan pikiran kalian. Karena di sini yang aku lihat, mungkin Pisces ini dealing lebih dari satu orang ya, sehingga kalian ini bingung memilih ya, yang mana yang terbaik nih, yang mana yang cocok nih untuk hati aku, untuk kebahagiaan aku ya. Ya bagus sih ya, tapi jangan terlalu lama ya, karena nggak bagus kalau terlalu lama dalam kebimbangan. Yang jelas intinya di sini kalian itu lagi bingung memutuskan mana yang terbaik, mana yang akan kalian pilih. Itu yang aku rasakan di sini ya. Sedang dalam persimpangan. Oh, ada cross di sini, kemudian ada ya, di sini ada Seven of Cups. Ya, sepertinya Pisces, kamu ini terlalu banyak berhayal, berangan-angan ya. Eh, ya nggak salah, kita berhayal itu nggak salah, tapi harus sesuai dengan kenyataan dan harus sesuai dengan real ya. Harus sesuai dengan fakta ya. Jangan terlalu berhayal yang tinggi-tinggi, entar kamu jatuh ya. Karena hayalan kamu ini terlalu banyak berhayal, mungkin terlalu banyak memilih juga ya, sehingga kamu beban tersendiri di dalam hati kamu ya. Kamu merasakan kayak hati kamu itu terikat oleh hayalan kamu sendiri, karena ya kamu mungkin di sini terlalu banyak memilih ya. Kamu terlalu banyak pilihan di dalam hati kamu, dalam hidup kamu, tentang eh, tentang pasangan hidup kamu, sehingga itu menjadi satu beban tersendiri dalam hati kamu dan kamu masih terikat dengan hayalan kamu. Jadi lepaskan hayalan-hayalan itu yang terlalu ya, yang mungkin gak masuk akal ya. Janganlah ya, kita harus melihat kenyataan, harus melihat real dan faktanya ya. Karena jika kamu terus berhayal dan berangan-angan yang tinggi-tinggi, entar kamu tersisa dengan batin kamu sendiri ya. Kamu tersisa dengan beban, dan itu merupakan beban dan penderitaan kamu sendiri yang tidak akan pernah habis, karena yaitu kamu berhayal terus sih ya. Lalu di sini ada Heart dan ada Five of Wands ya. Ini tentang kejiwaan dan emosi serta pikiran kamu ya. Mungkin kamu ini menginginkan atau mencintai seseorang ya, terlalu dalam ya, sehingga ya itu tadi ya, kamu mungkin sempat berangan-angan, tetapi ya mungkin ada sebagian Pisces juga yang mencintai orang yang tidak melirik dia, mencintai secara sepihak ya, sehingga itu menjadi beban penderitaan kamu tersendiri. Kamu mencintai orang namun cinta kamu itu tidak berbalas ya Pisces, sehingga itu membuat hati kamu menjadi sedikit ya sakit atau terbebani lah ya. Tetapi coba aku mau kasih saran ya buat kalian. Kalian yang mengalami cinta sepihak, atau kalian yang mempunyai banyak pilihan di dalam hati kalian ya, yang lebih dari satu, coba lepaskan hayalan dan halu-halu kalian itu di dalam pikiran, sehingga kalian bisa bahagia ya. Liriklah dan pandanglah orang yang mungkin tidak kamu pandang selama ini ya. Intinya gini, seandainya kamu dealing dengan lebih dari satu, nah kamu mencintai atau kamu menginginkan seseorang ini, nah seseorang ini tidak membalas cinta kamu, tetapi orang yang satunya lagi sangat mengharapkan kamu untuk menjadi pasangan hidup dia. Jadi ya, kamu coba membuka hati kamu untuk orang yang tidak pernah kamu lirik, orang yang tidak pernah kamu pedulikan. Nah, kadang-kadang orang yang tidak pernah kamu pedulikan itu, orang yang tidak pernah kita lirik itu, orang itulah yang akan membuat kita bahagia ya. Karena mencintai seseorang secara sepihak itu sangat terbebani dan sangat menderita, dan ini akan menjadi beban penderitaan kamu, karena
Ya mungkin ada sebagian Pisces yang mencintai orang itu secara sepihak sehingga cinta kamu itu tidak berbalas, dan ya hati kamu sakit, kamu hanya bisa berangan-angan, kamu hanya bisa berhalusinasi ya. Dia belum tahu perasaan kamu yang sebenarnya, tetapi kamu sangat mengharapkan cinta dia. Ya janganlah ya, kita harus membuka hati dan pikiran kita ya Pisces, karena jangan mencintai seseorang yang akan membuat kita menderita. Untuk apa ya? Karena kita ingin hidup bahagia ya, kita mau sama-sama merasa nyaman ya. Kalau kamu bisa melepaskan hayalan kamu, kamu bisa gini ya, kamu bisa melepaskan segala beban penderitaan di dalam hati dan pikiran kamu, yaitu mencintai orang yang tidak mencintai kamu. Otomatis kamu akan mendapatkan cinta yang lain dari seseorang yang betul-betul tulus menginginkan kamu Pisces ya. Jadi kamu harus melepaskan dulu hayalan-hayalan kamu ini ya. Kamu tidak boleh terlalu mengharapkan dia yang tidak melirik kamu. Kamu harus memberi perhatian kepada orang yang mungkin di sekitar kamu itu ada orang-orang yang memperhatikan kamu. Nah itu kamu harus membalas sehingga kamu bisa mendapatkan cinta yang betul-betul sejati, atau cinta yang betul-betul kamu inginkan atau kamu idam-idamkan ya. Jadi jangan Nah, di sini juga kamu terlalu terkungkung dengan perasaan kamu, sehingga kamu merasa perasaan kamu ini terpenjara di dalam hati kamu sendiri tanpa diketahui oleh orang yang kamu inginkan ini. Ya. Jadi ya kamu harus lepaskan lah. Ya jangan terlalu banyak kamu berhayal ingin hidup bersama dia, kamu menginginkan dia sepenuhnya milik kamu. Ya jangan ya. Karena kita harus hidup di dunia nyata ya. Untuk apa kita menginginkan orang yang tidak melirik kita? Untuk apa kita mengharapkan orang yang sama sekali istilah kasarnya tidak mencintai kita ya? Karena itu akan menimbulkan beban penderitaan tersendiri di dalam hati kita. Untuk apa harus menderita dengan cinta yang tidak berbalas ya Pisces? Dan ada sebagian Pisces di sini juga yang masih mengingat dan mengenang masa lalu ya. Kalian masih terbayang-bayang oleh masa lalu kalian, masih terpenjara dengan masa lalu kalian, kalian belum bisa move on dari seseorang. Itu yang aku rasakan. Ada sebagian Pisces di sini yang belum bisa melepaskan masa lalunya dengan orang lamanya ini, sehingga perasaannya seperti kayak gimana ya menjelaskan, perasaan kamu ini kayak terpenjara ya. Kamu nggak bisa membuka hati kamu untuk orang lain, sehingga itu menimbulkan beban penderitaan tersendiri di dalam hati dan pikiran kamu ya. Karena di sini ada hadir Six of Cups ya. Jadi kalian harus bisa melepaskan masa lalu. Untuk apa mengenang masa lalu yang sudah menjadi bagian di dalam hidup kita itu, kalau itu hanya membuat kita menderita ya. Kita hidup itu untuk ke depan, menatap ke depan, bukan mengingat selalu yang lalu-lalu yang belum tentu bisa memberikan kita kebahagiaan di masa saat ini atau di masa sekarang. Jadi jangan kamu mengingat hal-hal yang dulu-dulu lagi ya Pisces. Karena aku merasakan ada sebagian Pisces yang masih mengingat masa lalunya dengan orang lamanya, sehingga perasaannya masih terus berada di masa lalu itu, dan kalian masih sulit membuka hati untuk orang baru ya. Itu yang aku rasakan di sini. Jadi jangan, supaya kalian bisa hidup, kalian bisa meraih cinta kalian bisa mendapatkan juga cinta yang berbalas, lepaskan dulu kehidupan kamu, lepaskan dulu masa lalu kamu yang membuat kamu itu hati kamu itu terpenjara ya. Kamu harus bisa bebas dari masa lalu itu ya, sehingga kalian bisa hidup bahagia dan kalian bisa mendapat cinta yang sewajarnya. Itu ya Pisces. Oke Pisces, semoga aku doakan semoga Pisces mendapatkan jodoh yang terbaik ya, yang single-single atau yang jomblo ya. Semoga kalian bisa mendapatkan cinta sejati juga ya. Itu yang aku harapkan ya. Dan semoga kalian paham, ambil hikmah dan positifnya ya. Oke, sampai bertemu di tema-tema selanjutnya.